Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Hari ini kita akan membahas setup database Accurate 5 dengan teknik yang paling sederhana dan mudah. Teknik ini sangat cocok untuk usaha yang belum mempunyai pembukuan atau usaha yang baru akan dimulai atau baru berdiri. Lalu apa saja yang perlu disiapkan? Ya, pertama tentu Sobat Accurate harus menginstal Accurate 5 terlebih dahulu. Ya, Sobat Accurate bisa mendownload dari website CPS Soft ya. Tinggal nanti di-download varian standar, deluxe ataupun enterprise ya. Masing-masing memiliki fitur-fitur yang berbeda. Nah, dalam kasus ini Sobat Accurate bisa mendownload untuk yang versi standard edition. Ada 32 bit dan 64 bit sesuaikan dengan tipe prosesor dari komputer Sobat Accurate. Setelah menginstal Accurate-nya, silahkan Sobat Accurate buka Accurate-nya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya, seperti pada layar. Nah, Sobat Accurate bisa langsung klik buat data perusahaan baru. Sobat Accurate tentukan lokasi database yang akan dibuat. Ya, Sobat Accurate bisa menentukan di My Document, di Drive C atau di Drive D. Kemudian tentukan nama database-nya. Misalkan contoh kita buat PT ABC, kemudian klik create, lalu oke. Kita tunggu prosesnya sampai nanti muncul username dan password. Oke, setelah muncul username dan password, masukkan untuk penggunanya adalah supervisor dan kata kuncinya adalah supervisor juga. Kita oke kan? Akan muncul dua pilihan bahasa ya. Kita pilih bahasa Indonesia, kemudian klik lanjut. Akan muncul dua tipe persiapan ya. Di sini ada persiapan standar dan persiapan mahir. Atau kalau dalam bahasa Inggris ada basic setup dan juga advanced setup. Nah, dalam video kali ini kita akan menggunakan persiapan standar ya, karena kita akan menggunakan akun-akun yang dibuatkan oleh Accurate. Nah, kita langsung klik lanjut. Kemudian saat muncul konfirmasi demikian kita klik yes. Accurate akan membuatkan untuk daftar akun di database Accurate yang kita buat. Nah, setelah itu kita masukkan nama perusahaan PT ABC, alamat Jakarta. Nah, tanggal mulainya kita tentukan di sini 31 Desember 2020. Nah, jika Sobat Accurate misalkan ingin memulai pembukuannya adalah 1 April misalkan, berarti di sini kita harus tentukan adalah 31 Maret ya. Jadi kita harus memilih tanggal akhir bulan di bulan sebelum kita mulai gitu ya. Nah, untuk mata uang di sini Sobat Accurate bisa mengikuti yang sudah Accurate sediakan, atau jika ada penambahan untuk mata uang yang lainnya, Sobat Accurate bisa menambahkannya juga ya. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini misalkan contoh ya, karena tadi di depan kita informasikan bahwa ini adalah perusahaan yang baru berdiri ya, atau baru mulai gitu. Jadi misalkan kita sebagai owner mungkin baru memiliki modal saja ya, atau ada uang kas nih 100 juta di kas besar kita. Nah, bagaimana cara menginputnya? Kita tinggal langsung masukkan di kas besar ini ya. Nah, tinggal kita ubah tanggalnya disesuaikan dengan tanggal kita mulai gitu ya. Dalam hal ini yaitu 31 Desember 2020. Nah, untuk saldonya kita masukkan misalkan 100 juta. Kemudian kita klik lanjut. Untuk pelanggan dan pemasok kita bisa skip karena nanti kita bisa masukkan menyusul ya. Kita klik lanjut lagi. Nah, di sini kita perlu tentukan metode untuk persediaannya, apakah kita akan menggunakan rata-rata atau FIFO. Nah, Sobat Accurate harus menentukan di awal, dan ini tidak bisa dirubah ketika kita nanti sudah membuat master barang ya. Jadi ini harus ditentukan di awal. Nah, contoh misalkan saya membuat rata-rata, kemudian klik lanjut. Barang dan jasa kita bisa skip dahulu. Nah, sampai di sini kita sudah selesai ya. Jadi kita sudah selesai untuk men-setup database dan juga akun-akunnya. Nah, selanjutnya karena kita mau berbisnis, tentu nanti harus ada master barang, kemudian ada pelanggan, kemudian juga ada pemasok, dan juga mungkin kalau kita nanti membeli aktiva tetap, kita perlu memasukkan aktiva tetap. Setelah kita tadi mengisi uang kas sebesar 100 juta di database, kita perlu melakukan sedikit finishing ya. Jadi kita perlu melakukan yang namanya adalah proses akhir bulan ya. Jadi pertama, setelah kita sudah setup tadi, kita buat proses akhir bulan.
Ya, kita isi bulan Desember ya, karena kita tadi mulainya adalah Desember 2020. Jadi kita setelah tadi memasukkan uang kas dan segala macam, nah kita lakukan period end terlebih dahulu sebelum kita memulai transaksi ya. Kita Desember 2020, kemudian kita klik OK. Kita buka neracanya ya. Nah, di sini kita buka neraca sebelum kita mulai ya, per 31 Desember 2020 ya. Nah, kita lihat di sana ada kas besar yang sudah kita masukkan ya, sebesar 100 juta. Di sini ada akun penyeimbangnya, yaitu opening balance equity. Nah, di Accurate kalau kita sudah setup dan sudah selesai setupnya untuk saldo awalnya, akun ini harus nol karena akun ini hanya penyeimbang saja. Nah, dalam hal ini karena kita tadi 100 juta sudah masuk ke kas besar kita, tentu kita definisikan 100 juta itu adalah modal kita. Nah, kita harus balik nih nilai yang ada di opening balance equity ini menjadi modal kita. Caranya bagaimana? Caranya kita dari buku besar ke bukti jurnal umum. Nah, kita isi di sini 31 Desember 2020 ya. Kita harus isi sesuai dengan tanggal start date-nya ya. Kemudian kita balik untuk opening balance-nya ya, sebesar 100 juta. Kemudian untuk di kreditnya adalah modal ya. Jadi kan kita artinya invest gitu ya, atau modal ke dalam perusahaan ini senilai 100 juta, sehingga tadi di kas besar muncul 100 juta. Kita masukkan modal seperti ini 100 juta, kemudian kita simpan dan tutup. Kita refresh kembali ya, seperti ini. Jadi kas besarnya adalah 100 juta, modalnya juga 100 juta, dan untuk akun opening balance equity-nya sudah 0. Artinya setup kita di sini sudah benar gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita mau jualan, berarti kita perlu punya barang terlebih dahulu. Nah, kita buat dulu di master barang. Caranya dari menu daftar, kemudian kita masuk ke barang dan jasa. Misalkan kita buat baru. Nah, contoh misalkan kita jualan apa nih? Misalkan kita jualan TV ya. Jadi kita masukkan TV Samsung misalkan 20 inch. Kita tentukan, kemudian kita langsung klik OK ya. Seperti ini. Kita klik perbarui, karena tadi kita belum punya stok sama sekali, kita lepas centangannya, otomatis akan muncul ya barang yang sudah kita buat. Nah, anggap kita misalkan baru punya satu item saja. Untuk mengisi saldonya bagaimana? Kita tentu harus melakukan pembelian. Kita buat dari aktivitas, pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah, sebelum kita membuat faktur pembelian, tentu kita harus punya pemasoknya. Nah, bagaimana cara membuat pemasoknya? Kita bisa dari menu daftar, kemudian ke pemasok. Kita buat ya, nama pemasoknya siapa. Misalkan PT Samsung. Kita isi, nanti kita lengkapi data-datanya yang ada di sini, termin dan segala macamnya bisa dilengkapi. Kemudian kita klik OK. Ya, kita perbarui, otomatis ada muncul PT Samsung. Kita kembali ke faktur pembeliannya, kita tinggal masukkan ya, namanya adalah PT Samsung. Kemudian untuk invoice-nya misalkan nomor 01, tanggal transaksinya ya, tanggal transaksinya misalkan tadi kan kita mulai 31 Desember 2020 ya, kita misalkan mulai Januari ini, kita transaksi di tanggal 2 Januari, ship date-nya juga kita sama ya, tanggal 2 Januari 2021. Kemudian barangnya apa yang kita beli? Barangnya adalah TV Samsung. Kita beli berapa unit? Misalkan 10 unit. Otomatis di sini kita tinggal isikan harganya berapa persatuannya. Misalkan kita beli harganya 1-2 juta. Maka kita akan muncul di sini subtotalnya adalah 20 juta. Kita bisa klik simpan dan tutup. Nah, apa yang terjadi ketika kita sudah klik simpan dan tutup? Otomatis kalau kita refresh di bagian daftar barang dan jasa, ya, di bagian ini kita klik perbarui, otomatis akan masuk ya stok sebanyak 10 unit. Jadi ini antara pembelian, penjualan, dan juga barang atau stok itu saling terhubung ya. Nah, ini kita melakukan pembelian. Lalu tentu dalam bisnis kita juga harus melakukan penjualan gitu ya. Bagaimana cara kita menginput penjualannya? Ya, secara sederhana kita bisa simulasikan dari menu aktivitas ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Sebelum kita jualan tentu kita harus tahu pelanggan kita siapa gitu ya. Kita buat dulu dari menu daftar, kemudian ke pelanggan. Kita buat misalkan di sini ya.
Namanya misalkan toko elektronik ABC misalkan. Alamat dan yang lain-lainnya silahkan nanti Sobat Accurate lengkapi ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita klik OK. Kita refresh, otomatis di sini akan ada nama toko elektronik ABC. Selanjutnya kita kembali ke faktur penjualannya. Kita isi nama customernya toko elektronik. Tanggal transaksinya misalkan tanggal berapa? Misalkan kita transaksi tanggal 5 Januari 2021. Ship date-nya juga sama, tanggal 5 Januari 2021. Kemudian item yang dibeli apa? Item yang dibeli adalah TV Samsung. Misalkan yang dijual berapa? Misalkan yang dijual 3 unit. Harganya berapa? Nah, misalkan tadi kan kita beli harganya 2 juta ya. Artinya itu modal kita 2 juta. Tentu supaya kita bisa dapat laba atau untung, kita harus jual di atas harga 2 juta. Misalkan kita masukkan harga 2.500.000. Seperti ini ya. Kita tinggal simpan dan tutup. Efeknya apa? Kalau kita lihat ya di daftar barang, kalau kita perbarui, nah otomatis di sini barangnya berkurang ya, berkurang sebanyak 3 unit. Nah, di master pelanggan juga kalau kita perbarui akan muncul bahwa pelanggan ini punya piutang karena belum dibayar gitu ya, sebesar 7.500.000. Di daftar pemasok juga sama, karena kita tadi sudah membeli 10 unit dengan harga 2 juta, maka kita punya hutang sebanyak 20 juta. Nah, itu nanti kita bisa lakukan pembayaran ya di modulnya masing-masing. Jadi kalau penjualan nanti ada yang namanya penerimaan penjualan untuk mengakui uang yang kita terima dari customer. Kalau kita bayar ke pemasok, nanti kita dari pembelian ke pembayaran pembelian. Ya, itu nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke. Nah, kita tadi sudah setup database, kemudian kita akun-akunnya sudah punya karena sudah ditentukan oleh Accurate. Kita sudah membuat pelanggan, kemudian membuat penjualan, membuat pemasok, dan juga membuat pembelian. Nah, ada satu lagi yang mungkin Sobat Accurate akan masukkan, yaitu aset tetap ya, atau aktiva tetap. Nah, jadi tentu kita dalam bisnis bisa jadi kita punya aktiva tetap, misalkan kendaraan, atau misalkan gedung, atau misalkan ruko gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memasukkan aset tetap tersebut? Nah, misalkan kita pada saat usaha kita masih belum gitu, masih belum punya gitu. Kemudian seiring berjalan waktu kita membeli aset tetap gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal masuk ke menu daftar, kemudian ke aktiva tetap. Di sana ada daftar aktiva tetap. Di sini kita masukkan aktiva tetapnya. Misalkan kita buat baru. Kemudian di sini ada kode aktivanya. Tipe aktivanya kita buat apa ya? Misalkan di sini kalau kita belum punya, kita klik saja. Misalkan tipe aktiva tetapnya adalah misalkan kendaraan. Nah, di sini kita tinggal pilih untuk aktiva tetap pajaknya apa? Misalkan aktiva tetap pajaknya adalah golongan 2 misalkan ya. Golongan 2 garis lurus. Nah, metode penyusutannya apa? Misalkan garis lurus. Umurnya berapa? Misalkan umurnya 8 tahun. Nah, artinya nanti akan disusutkan untuk 8 tahun. Kita klik OK. Kemudian OK sekali lagi. Lalu di sini kita isi ya, tanggal belinya tanggal berapa. Misalkan kita tadi memulai usaha 31 Desember ya. Kemudian ternyata kita di Januari itu kita ada membeli gitu. Misalkan di tanggal 6 Januari beli motor misalkan. Kemudian di sini tanggal pakainya juga 6 Januari. Seperti ini. Kita isi misalkan motor Honda misalkan. Kuantitasnya 1. Nah, di sini diisi umurnya berapa? Misalkan umurnya 8 tahun gitu. Metode penyusutannya apa? Misalkan garis lurus. Akun aktivanya apa? Misalkan di sini adalah kendaraan. Akumulasinya akumulasi kendaraan. Di sini untuk beban penyusutannya, beban penyusutan, biaya penyusutan kendaraan. Ya, di sini kita cari untuk biaya penyusutan kendaraan. Untuk aktiva tidak berwujud kita tidak centang karena motor ini adalah aktiva yang sifatnya berwujud. Nah, kemudian aktiva tetap fiskal ini kita centang jika kita ingin hitung
penyusutannya secara fiskal juga ya. Karena kalau accurate di sini hitungannya komersil. Artinya apa? Artinya acuannya adalah tanggal pakai, di mana tanggal 1 sampai 15 itu dihitung bulan tersebut, sedangkan 16 sampai dengan akhir bulan akan dihitung bulan berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan Sobat Accurate ingin menghitung selisih antara fiskal dengan komersilnya, maka ini harus dicentang. Kita masuk ke pengeluaran. Nah, pada saat kita membeli motor, kita keluar uangnya dari mana gitu ya. Misalnya kita belinya dari kas besar. Nah, kita masukkan akun kas besar tersebut dan nilainya berapa? Misalkan nilainya adalah 10 juta gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan di sini 10 juta. Seperti ini. Nah, untuk nilai sisa kita nolkan saja, karena umumnya habis aktiva tetap, otomatis nilai sisa juga habis atau nilai residunya gitu ya. Nah, setelah itu kita klik simpan dan tutup. Nah, kita klik perbarui, otomatis di sini ada nama aktiva tetap yang sudah kita buat. Nah, kita semua tadi sudah membuat daftar akun ya, dibuatkan oleh Accurate. Kemudian kita juga sudah menginput pemasok, pelanggan, penjualan, pembelian, dan juga pembelian aktiva tetap. Nah, untuk menyelesaikan satu siklus di bulan Januari tadi ya, kita lakukan yang namanya adalah proses akhir bulan. Caranya dari menu aktivitas, kemudian kita ke periodik, proses akhir bulan. Nah, apa sih yang dilakukan proses akhir bulan ini? Ya, yang dilakukan proses akhir bulan ini adalah menghitung akumulasi penyusutan ya, dan juga laba rugi selisih kurs jika kita bertransaksi dengan mata uang asing. Nah, di sini kita pilih bulan Januari. Nah, kemudian untuk tahunnya 2021, kemudian kita klik OK. Kemudian kita lihat ya di laporannya, apa yang terjadi dengan laporannya. Di sini kita buka dulu laporan neraca ya. Laporan neraca per 31 Januari 2021. Kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat kas besar berkurang ya. Tadi awalnya kita punya 100 juta karena kita beli motor, berkurang jadi 90. Kemudian kita punya piutang karena kita menjual tadi ke customer ya, sebanyak 3 unit TV ya, masing-masing 2,5 juta, sehingga di sini ada 7.500.000. Persediaan barang dagang karena kita tadi beli 10 dijual 3 ya, dengan masing-masing harganya 2 juta, sekarang tinggal 14 juta ya. Kemudian di sini ada kendaraan ya, ada kendaraan, kita tadi beli kendaraan sebesar 10 juta. Kemudian ada penyusutan. Nah, 1 bulan tadi 10 juta dibagi dengan masa ininya adalah 8 tahun, kemudian 8 tahun dibagi lagi dalam bulan adalah senilai 104 sekian gitu ya. Nah, di sini ada akumulasi penyusutannya. Kemudian hutang karena kita tadi beli dan belum bayar. Nah, di sini ada 20 juta. Kemudian di sini ada modal ya. Modal kita tadi 100 juta yang sudah kita masukkan. Dan laba tahun ini yaitu 1.395.000. Laba ini didapat dari mana? Ya, kita bisa lihat di laporan laba rugi ya. Jadi itu adalah laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan karena kita periodenya dari Januari sampai Desember. Nah, maka itu nilai yang ada di laba tahun berjalan tadi adalah representasi dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021. Ya, seperti ini. Kita okekan. Nah, di sini. Nah, nilai ini ya, tadi kita ada jualan 7,5 juta, kemudian ada COGS atau HPP-nya 6 juta, kemudian ada biaya penyusutannya 104. Nah, di sini nilainya adalah 1.300.000 sekian. Nah, nilai ini yang tampil di laba tahun ini ya, di neraca. Baik, Sobat Accurate, cukup mudah bukan untuk setup database Accurate secara sederhana? Ya, pastinya Sobat Accurate akan dengan mudah memahaminya jika menggunakan video tutorial ini. Ya, sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mastering Accurate, supaya kita makin tambah semangat untuk membuat video-video berikutnya. Ciao!